Ya, oke. Sahabat disabilitas, dimanapun teman-teman berada, ya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, ya. Jadi Yoel Yosafat Kemenangan. Hamonangan, Iya, ya. Mahasiswa Fakultas Teologi, betul? iya, Pak. Oke. Mahasiswa Fakultas Teologi, teman-teman. Jadi Yoel ini mengalami apa yang disebut dengan cerebral Palsi. palsy, Iya, Pak. betul ya? Iya. Teman-teman bisa browsing apa itu CP, ya. Itu ada yang mengatakan terkait dengan kelumpuhan otak, Iya, Pak. ya. Nah, nanti Yoel bisa cerita, ya. Iya. Oke, ya, boleh kita ngobrol gitu ya? Boleh, Pak. Heeh, yuk, yuk. Yuk, Yoel berasal dari mana? Saya asalnya dari eh, Jawa Barat, lahir sudah cuman lahir di Jakarta. Oh, lahir Jakarta, kemudian besar di Jawa Barat. Iya, Sekarang sekolah teologi. iya, Pak. Hampir, ini sudah lulus belum? Sudah tamat belum? Sudah tahap air, Pak. Oh, it's tahap akhir. Berarti sekarang sedang menyusun Skripsi. skripsi. Iya, Pak. Selamat ya. Berarti ya sebentar lagi dia akan selesai kuliah di Fakultas Teologi. Oke, Joel, eh, bisa cerita enggak kenapa kok eh, mau sekolah teologi ini? Mau jadi apa? Pengen mau jadi pendeta atau gimana? Oke. Kalau cita-cita setelah apa mau tujuan saya masuk sekolah teologi itu sebetulnya memang ada unsur eh, kerinduan dari keluarga terlebih khusus eh, Kerinduan keluar. Oke. terlebih khusus itu almarhum nenek sama kakek karena beliau ketika tahu saya sakit beliau sempat bernazar kalau semisal saya sembuh beliau menyerahkan saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi istilahnya kalau di apa di teologi dibilang anak nazar lah gitu, Pak. Oh, anak Nazar. Iya, Jadi waktu Yoel kecil sakit keras atau sakit begitu, iya, kemudian nenek kakek bernazar iya, kalau sehat atau sembuh akan diserahkan untuk pelayanan di gereja. iya, Pak, betul. Oke. Iya, 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 iya. Itu ya. Oke. Ya. Bisa agak keras ya, Yoel ya. Oh iya, Pak. Oke. Ya. Nah, oke, gini. Yoel, bisa cerita pengalaman terkait dengan CP-mu? Sejak Bisa, bisa. Ini sakit ini mulai kapan? Mulai bayi atau? oh ini sejak kecil, Pak, dari lahir. Oke. Jadi Yoel lahir sudah pada posisi yang kondisi yang seperti ini. Iya betul, Pak. Oke. Ya, em, ya pasti semua orang memang punya punya harapan yang ini ya. Semua orang punya harapan yang apa? Katakanlah lahir dengan mohon maaf ya. Iya, Ya, enggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Sama kok. Jadi Iya, teman-teman, jadi dia itu tangan sebelah kanan, kanan, kaki sebelah kanan. sebelah kanan Iya, itu kekuatannya tidak seperti kaki dan tangan sebelah kiri. kiri, Iya. ya. Nah, Yoel, eh, pengalaman dengan sipimu ini kamu pernah dibully nggak? Atau menjadi tempat pembulian? Kalau dibully pernah, Pak. Heeh, Karena dibulinya itu yang saya rasakan sejak SMP. oke. Hmm, SMP jadi dari kelas 2 SMP kalau saya tidak salah. mm-mm, Dari kelas 2 SMP sudah mulai dibully. Awalnya mm-mm, itu di sekolah yang lama, Pak. oke. Cuman karena apa? Karena nggak
bisa saya tidak bisa berbaur lah dengan Dengan teman-teman teman-teman saya yang yang lain lain gitu gitu ya? kan. Jadi saya sempat sering cabut-cabutan dari sekolah, Cabut-cabutan itu apa? sering bolos gitu Pak. Oh, Tapi dengan berkedok apa? izin Izin ke dokter? ke guru Oh, ya untuk tapi untuk orang tua ya tahu nggak itu? enggak Enggak. enggak. Oh, Tapi semakin lama mhm, orang tua tahu karena curiga gitu kok mmm. tiap pagi pulang Oh, jam-jam 10 belum pulang. belum waktunya pulang, udah pulang Iya, gitu. Oke, terus? baru diselidiki Mhm. ternyata saya nggak saya bolos. Oke, terus? Baru dari situ ditanya kenapa bolos. eh, setelah saya ungkapkan bahwa saya dibully, Oh, baru dari situ oke oke dipindahkan oke. sekolahnya. Ya, jadi ini pesan juga ya untuk para orang tua ya. Artinya toh hati-hati ini kalau anak pulang belum waktunya, seringkali pulang belum waktunya, hati-hati ini jangan-jangan mengalami pembulian seperti yang dialami oleh Yoel gitu ya. Iya Pak. Oke. Nih, Yoel, ketika kamu dibully, ya kan? Itu perasaanmu gimana? Kamu melawan atau menghindar atau Eh, kalau perasaannya sih ya pasti sedih lah Pak kalau oke. semisal Tidak pengen ada melawan gitu. eh, kalau pengen melawan sih pengen aja melawan, cuman kan karena saya sadar kondisi kan Pak, Oke. jadi kan udahlah, jadi cuman ya gitu aja sih, diam aja, pasrah. Tapi itu sekolah umum ya? Sekolah umum. Sekolah umum seperti yang lain? Iya. Oke. Apa ada pernah mau dimasukkan ke SLB gitu? Jadi dulu itu sempat mau dimasukkan mama ke sekolah SLB, Oh, cuman pas dikonsultasikan ke dokter yang biasa merawat terapi saya, ya, justru mama saya yang dimarahi sama sama dokternya. dokternya, Oke dibilang oke oke. anak ini bukan di SLB, secara kognitif justru lebih cocok di sekolah formal, Hmm. jadi bukan di sekolah SLB. Oke oke. Dan itu mengapa kamu sekolah di sekolah formal, Iya. ya, tidak di sekolah SLB, Iya. gitu ya? Oke. Nah, pembulian itu kelas 2 SMP. Iya Pak. Kelas 3 bagaimana? Kelas Justru setelah pembulian itu saya merubah karakter saya gitu Pak. Jadi yang tadinya saya Yang tadinya ceria, gimana? yang tadinya kan saya kan ceria, Oke. friendly ke Heeh 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 teman-teman, heeh. tapi semenjak dibully itu saya membangun mindset gitu Pak, untuk lebih baik cari aman. Cari amannya itu dengan cara eh, diem-diem aja, nggak usah ganggu teman, Oh, nggak dan usah itu menjadi apa. kamu tidak bergaul dengan teman atau Iya, menyendiri? iya, jadi nggak bergaul dengan teman. Oke. Jadi Yoel itu sebelumnya sangat friendly. Iya, Oh, dari TK sampai dari SD. TK. Iya, Oh, gitu ya. iya, karena ada penerimaan itu kan Pak. Oke, 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 oke. Jadi karena penerimaan di TK itu, Ah, kemudian karaktermu adalah anak yang sangat friendly, iya, suka berteman, iya, banyak omong juga. iya, Oke, itu TK, SD masih begitu. masih. Jadi ketika kamu dibully di kelas 2 SMP itu, kamu mulai menjauh dari teman, Iya, mulai mengurangi pertemanan lah. mulai mengurangi pertemanan. Iya, Oke, sampai di kelas 3, sampai sampai SMA. sampai SMA. Iya, Tapi SMA kamu tidak pengen merubah lagi. Aku friendly karena ini teman baru, sekolah baru. karena udah terbangun mindset yang dari SMP itu kan Pak. Jadi sudah tertanam gitu Pak. Pasti mereka rese juga Iya, gitu. Oke. Iya, iya, iya. Terus ketika kamu kuliah, ketika kuliah Heeh, masih ada aja sih Pak, yang yang suka suka rese iya, gitu ya, suka rese. merendahkan gitu. Iya, kayak semisal kan kayak orang-orang di kos gitu kan Hmm. Pak, saya nggak buat nggak buat
nggak ganggu. Ah, Tapi tiba-tiba eh, selintingan kabar saya dengarkan, saya diomongi, saya di apa diceng-cengin gitu boleh nggak kasih contoh, misalnya bulian macam apa sih eh yang kira-kira Joel alami gitu? buliannya kayak mungkin contoh buliannya itu kayak gini sih Pak. Kayak semisal kan ada orang lain di TikTok gitu kan, Oke. di apa kan dijadikan bahan jokes gitu kan Pak oleh teman-teman. Nah, tapi dia arahnya ke saya. Hmm, Kayak kemarin contoh kan Pak, yang waktu saya pulang 2 minggu yang lalu saya pulang ke kampung, ya. eh, tiba-tiba teman di kos itu nelpon saya. Hmm. Dia nanya nanya kabar kabar gitu loh, Ah, gosip-gosip tentang ah, saya. ah. Nah, padahal kan selama ini saya nggak Tunggu, kan hanya ngapa-ngapain. gosipin aja, gosip. Kak, gosip apa? Gosip apa? Gosip, ya gosip-gosip apa namanya, dekat sama orang lah, apa segala Oh, macem lah. tapi iya enggak? Kan enggak, Ah, enggak. karena kan gara-gara itu kan sampai sekarang kan saya menutup menutup diri lah. Menutup diri dari teman. Iya, Oke, tapi untuk studi sampai dengan hari ini aman ya. aman Pak. Oke, nah gini, Yoel, pengalaman kamu dengan kondisi cerebral palsy ini, secara kognitif kamu kan tidak bisa bersaing juga dengan teman-teman yang lain, Iya ya betul Pak. kan? Ya, Nah, em, ini enggak dapat akses pendidikannya itu sangat terbuka enggak menurutmu? Akses pendidikan. Misalnya pernah nggak ditolak sekolah masuk SD, SD formal hanya gara-gara jalanmu, tanganmu yang nampak tidak seperti teman yang lain. Atau ketika kamu daftar SMP, kamu ditolak hanya gara-gara kondisimu seperti itu. Pernah nggak? kalau seperti itu penolakan sih, saya rasa karena kan setiap apa namanya Pak, Hmm? setiap kalau mau daftar kan selama ini saya dari TK sampai kuliah kan di swasta terus. Ya, Nah, terus setiap mau mendaftar gitu, yang saya alami, eh, papa dan mama saya selalu, eh, mendampingi. iya, jadi ketika ketemu sama kepala sekolahnya gitu, Heeh, saya disuruh keluar oleh papa sama mama saya untuk heeh, heeh. mungkin yang saya tangkap sekarang, mungkin dia mengasih tahu kekurangan saya agar bisa diterima oleh sekolah tersebut. Oke, tapi kamu tidak pernah tahu atau tidak pernah mendengar ada penolakan dari pihak sekolah. Sejauh ini nggak ada Pak. Sejauh ini, wis luar biasa. Oke, berarti sejauh ini pengalamanmu dengan pendidikan, aksesibilitasnya tidak ada persoalan. Tidak ada Pak. Oke, cuman pergaulan. Iya, pergaulan. Pergaulan Oke. dan pergaulan di lingkungan sekitar sama di keluarga. Oh, keluarga. Iya, Kenapa keluarga? Bukannya keluarga justru malah mensupportmu, mendukung. iya memang mendukung sih Pak, cuman tidak semua anggota keluarga yang mendukung. Jadi kayak semisal yang saya alami gitu, eh, kayak abang saya Oh, gitu kan Pak, dia bilang karena selama ini yang dia lihat kan saya selalu diapakan sama papa mama saya kan Pak. uh, Jadi uh, uh. ada eh, pernyataannya yang bilang seperti sama saya bahwa eh, sampai apa sampai nanti gitu saya nggak bisa mandiri, jadi semua Hmm, dicukupkan oleh papa orang tua mama. ya. Tapi sebetulnya itu kan abang sebetulnya mau mengatakan gini, kalau Yoel terus disupport, Iya, artinya dibantu, difasilitasi, itu mungkin kekhawatiran abang sebetulnya mau mengatakan nanti dia akan mengalami ketergantungan. ya Mungkin itu maksudnya, mungkin. ya kan? Karena itu kan yang tadi abang bilang itu kan mau mengatakan bahwa nah nanti Yoel pasti tergantung sama papa mama.
mhm. Iya kan? Iya, ada kamu iya. Kan gitu kan? Jadi maunya Abang itu mungkin Yoel harus bisa menghadapi semua, eee, apa, kehidupan ini dengan belajar mandiri, Iya ya kan? iya Termasuk pergaulannya seperti apa, gitu kan? iya, Tidak boleh di-backup maksudnya, mhm. ya kan? Meskipun pasti mereka akan backup ya, Iya, pasti heeh, itu. ya kan? Iya. Tapi oke, sejauh ini kalau kuliah begini kan keluarga berarti mendukung? Sejauh ini ya mendukung, papa saya nggak terlalu sih, Pak, karena memang kalau papa saya ini dia tidak, apa ya, kalau di bidang teologi nggak terlalu, apa, nggak terlalu Religius? iya, walaupun memang papa saya penatua, tapi kan dia tidak terlalu menghidupinya gitu loh, Pak. Tapi kan beliau pasti sangat bangga ketika, kamu pada akhirnya tamat dari pendidikan teologi dan pada akhirnya bisa memenuhi doa dan harapan opungmu, Iya ya iya kan, iya sama nenekmu, iya itu kan, untuk kemudian kamu bisa menjadi pelayan Tuhan, pasti itu kebanggaan, iya ya. Oke, nah tunggu, kamu kan sudah praktek jemaat, iya, Pak, ya kan? iya Jadi teman-teman, ada satu mata kuliah yang namanya PPL, ya, itu, pendidikan praktik lapangan itu, mahasiswa harus pergi ke jemaat untuk hidup di tengah jemaat dan pelayanan. Nah, Yoel, sepanjang pelayanan ada penolakan nggak dengan kondisi tubuhmu yang seperti ini dari gereja? kalau penolakan sih yang terlihat gitu ya, Pak, Mhm. penolakannya itu dengan memberikan pekerjaan yang tidak terlalu berat gitu, Pak. Itu menurutmu penolakan? eh Bukan semacam penolakan sih jatuhnya, tapi lebih atas dasar kasihan sih, Pak. Oh, oke. Jadi Ya. kayak contohnya kan yang apa namanya, yang seharus kayak misalkan membersihkan apa namanya gereja gitu Mhm, kan. Memang saya bisa, dari saya bisa. mhm. Cuman karena alasan belas kasihan tadi, gereja Jangan-jangan ya gitu kan. tidak Tapi padahal kamu memberikan mampu gitu kan. mampu. Oke, kenapa kamu nggak ngomong, "Bapak, Ibu, saya bisa kok," gitu? Sudah Mmm. bisa, sudah bilang, tapi itulah tadi karena apa, belas kasihan itu, Pak. Saya bilang Oke 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 oke. iya, jadi Iya iya. gitu. Gitu. Ada nggak kamu diberikan pekerjaan beban pelayanan yang, eee, misalnya ini ya, mustinya kalau orang lain bisa, tapi kalau Yoel kayaknya jangan deh, karena dia nggak bisa gitu. Selain yang bersih-bersih tadi itu. Mmm, se Pelayanan misalnya, khotbah atau apa gitu? Kalau khotbah gitu, Pak, Mhm. kalau dikasih ke tempat aksesnya sih, Pak. Mmm, Kalau dikasih ke tempat yang jauh-jauh gitu, mhm. tidak diberikan gitu, Pak. Karena Karena kan karena ini ya, iya, tidak bisa mengendarai tidak bisa kendaraan. mengendari kendaraan Iya ya, dan pasti persoalan tidak ada yang antar dan lain sebagainya iya. gitu ya. Oke, iya. Nah, Yoel, dari pengalamanmu tadi itu ya, Mmm, ketika kamu TK, kamu diterima oleh teman-teman. iya, Pak. SD diterima oleh teman-teman, Iya ya kan? iya Kemudian membuat karaktermu menjadi anak yang sangat friendly, iya ya, anak yang bisa berbaur dengan semuanya. iya, betul. Tapi ketika kamu SMP, ya kan, kemudian kamu dibully oleh teman-teman, Mmm, kamu menarik diri dari lingkungan. lingkungan. Iya Kamu lebih banyak menjadi pendiam. Karaktermu yang ceria berubah. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. betul, Pak. Ya kan? Iya Kalau ke pengalamanmu di masyarakat, pelayanan di gereja, orang menempatkan dirimu pada ini patut dikasihani, iya jangan diberikan beban tanggung jawab yang berat, iya, betul, kan Pak. gitu kan? Iya Padahal kamu bisa, iya betul? iya Oke, pesanmu apa untuk teman-teman sekolah, ya kan? iya
apakah itu SD, TK, perguruan tinggi, apa? Pesan saya sih untuk sekolah atau seluruh instansi yang ada gitu kan, Mhm, mhm. kalau bisa eh, sudah saatnya tidak memandang orang-orang disabilitas itu sebagai orang yang nomor dua, karena saya rasa tidak selamanya orang-orang yang mengalami keterbatasan itu eh, tidak bisa melakukan pekerjaan yang orang normal bisa kerjakan. Saya merasa pasti orang-orang disabilitas juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang orang normal biasa kerjakan, dan Oke. jangan memandang orang sebelah mata. Jangan memandang rendah orang Iya, lain, iya. lepas itu disabilitas ataukah tidak disabilitas. Kalau yang saya tahu, kalau katanya Pak John Kitale, Mhm, memanusiakan manusia. mmm, Jadi harus bisa. Jadi kita harus bisa memanusiakan manusia, menyetarakan eh, sesama manusia. Itu sih, Pak. harus memanusiakan Manusia. manusia. Oke, itu pesannya kepada lembaga pendidikan, Ya. kepada teman-teman siswa, kepada mahasiswa? Kalau kepada mahasiswa yang ada, eh, saya rasa kan kita semua sudah mendapatkan materi-materi yang ada dari dosen-dosen yang ada, Mmm, dan dari materi-materi tersebut saya yakin bahwa ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, dan kedepannya itu dengan mendapatkan materi-materi dari perkuliahan yang ada, ya kita sudah bisa seharusnya eh, menghargai dan menerima keberadaan orang-orang disabilitas. Jangan ada lagi yang menganggap bahwa orang-orang disabilitas itu sebagai beban, karena oke, memang sampai saat ini yang saya eh, tahu mmm, dan saya rasakan, memang masih ada orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang disabilitas itu sebagai beban mmm, bagi orang-orang normal. Itu oke, sih, Pak. oke. Oke, itu kepada lembaga pendidikan, kepada mahasiswa atau siswa. Sekarang apa pesan dan harapanmu untuk lingkungan keagamaan, gereja terutama? Untuk lingkungan keagamaan, pesan saya mungkin eh, mulailah menerima kami orang-orang disabilitas, jangan menomorduakan kami, karena kalau yang saya lihat dari apa namanya, dari gereja gitu kan Pak, Mhm, khususnya ya, eh, ya seperti yang tadi yang sudah pengalaman saya, gereja melihat atas dasar belas kasihan. oke, oke, Ya memang betul sih, kita apa harus ada unsur kasihnya, mmm, tetapi kan eh, kita juga harus bisa secara logika kan, kita harus juga bisa melihat bahwa eh, apakah orang ini mampu mengerjakan tugas-tugas orang normal mmm, ataukah tidak. mmm, Kalau semisal iya, keterbatasannya itu seperti saya rasa eh, ruang yang diberikan itu harus bisa lebih lebih banyak, oke, tidak dipersempit, tidak oke, diperkecil. oke, 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 Nah, lain cerita kalau disabilitasnya dengan konteks tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya, itu oke. wajar. Tapi kalau orang-orangnya seperti seperti saya, atau minimal Artinya eh, tahulah ya iya, kira-kira ini, disabilitas apa gitu ya? iya, Oke, itu. Dan mungkin sudah apa ya, sudah harus bisa belajar mhm, mengenal tentang disabilitas, karena yang saya tahu gereja itu masih mengalami kesulitan untuk memberikan mmm, pengajaran kepada orang-orang disabilitas. Jadi iya, iya, eh, ya pesannya untuk sekaligus juga mungkin untuk lembaga kayak pemerintahan mhm, mhm, atau iya, apa, iya, ya gereja sudah harus bisa membangun kerjasama dengan mmm, lembaga pemerintahan yang bisa menaungi orang-orang disabilitas, seperti Komisi Nasional iya, Disabilitas iya, dan lain betul, betul, sebagainya. heeh, Itu sih, Pak. iya. Oke, 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 terima kasih.
Yoel. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang saya perlu tekankan ya. Yang pertama, dari kita kita belajar dari pengalaman Yoel lah ya. Yang pertama, rupanya kunci pertumbuhan disabilitas ya, termasuk nilai diri disabilitas itu bergantung kepada penerimaan. Iya, Betul kan? betul. Ya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita tekankan. Bapak Ibu yang punya anak disabilitas, penerimaan diri anak disabilitas bergantung kepada penerimaan orang tua. Iya, Sepakat? sepakat, Pak. Tergantung pada penerimaan lingkungan keluarga besarnya. Iya, Tergantung pada penerimaan lembaga di sekitarnya, termasuk sekolah. iya betul. Ya, Iya, kamu tadi dengan keceriaanmu iya, ternyata karena persoalan penerimaan mhm, merubah betul. karaktermu. Iya, betul, Pak. Ya, Iya, oke. Jadi tolong terima kami orang-orang dengan disabilitas itu apa adanya. Ya, oke itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya tekankan adalah dari pengalaman Joel rupanya di lembaga pendidikan itu tidak bersih-bersih amat iya betul. dari tindakan kekerasan, Iya, dari tindakan bully. mhm, Betul ya? betul, Pak. Bullying ya. Jadi bully kepada teman itu rupanya menjadi dalam tanda petik bisa pembunuhan ya. Membunuh karaktermu, Iya, ya kan? iya, Membuat kamu minder. mhm, Betul nggak? betul, Pak. Ya kan? Kemudian membuat kamu daripada ribut dengan teman, menjauhkan diri dari teman. Iya, Ya, setelah kamu menjauhkan diri dari teman itu berdampak pada kehidupanmu. iya betul, Pak. Ya, Iya, jadi eh, mari kita bersama-sama para orang tua, para pendidik, ya, tenaga kependidikan, teman-teman mahasiswa, siswa, ya, mari eh, mulailah, ya, kita meninggalkan bully, ya, kita mulai tinggalkan apalah stigma-stigma negatif gitu ya. betul, Pak. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh gereja. Tolong jangan memandang kami itu sebagai orang yang patut dikasihani. Iya, Betul kan? betul. Jadi tolong jangan kasihani. Bukan berarti tidak boleh bertindak kasih, enggak. Iya, betul. Ya kan? Iya, Saya itu bisa nyapu. mhm, Ya kan? betul. Tapi kenapa enggak boleh nyapu? Saya bisa melakukan pekerjaan yang lain, tapi mengapa enggak boleh melakukan? Iya, Hanya dasarnya belas kasihan. Itu berarti kan memandang disabilitas sebagai belas kasihan, iya, ya, sebagai korban, iya betul. sebagai orang-orang yang layak untuk dilayani, Iya, ya kan? Tidak bisa melayani, kan gitu kan? iya, Nah, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat ini sekaligus menutup. Yang keempat, eh, melihat pengalaman Joel, artinya teman-teman tadi menerima kamu sangat friendly, iya, gereja memberikan kesempatan, dan ternyata kamu bisa, iya bisa, bisa melayani. bisa. Betul kan? Iya, Maka bisa nggak kita menjadikan gereja itu sebagai ruang disabilitas? iya betul. Keren kan? Iya, Ya. Jadi gereja itu menjadi ruang bagi orang-orang disabilitas. Ya udah main aja gitu kan. iya, Ya. Kenapa menjadi ruang disabilitas? Karena di situ teman-teman disabilitas dengan segala keragamannya itu dia bisa melakukan apapun dan itu sebetulnya sedang berteologi, iya, ya kan? iya, Ya. Jadi itu, teman-teman ada 4 hal ya. Penerimaan ya, ini termasuk dengan aksesibilitas.
Yang kedua, hati-hati dengan persoalan kekerasan di lembaga pendidikan, ya. Mari tidak memandang disabilitas sebagai orang yang lemah, ya, orang yang patut dikasihani, dan yuk bareng-bareng membuat gereja kita sebagai ruang bagi disabilitas. Ya. Oke, Yoel, Iya, Pak. terima kasih Sama-sama, Pak. sudah berbagi dengan teman-teman. Iya, Pak. Ya, Iya. ya, Tuhan berkati. Sukses ya untuk TA-nya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, kalau kamu TA-nya rampung tak bulan ini rampung nggak semester ini? Rencana target ngejar bulan 2, Pak. Oke, target Bulan 2 bulan 2. yudisium tuh, Pak. Bulan 2 yudisium. Oke, Iya. saya tunggu undangannya ya. Iya, Pak. Oke, yuk. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.